Ada orang yang lama sekali ini sakit tidak mati-mati. Ada orang yang tidak sakit mati. Ini kan dekat rumahku ya. Herannya itu istrinya datang, suaminya datang ke rumah. Ustaz kita yang ceramah malam ketiga. Siapa yang meninggal? Istriku. Heranku kawe. Aku bilang kenapa heran? Kita bilang barusan mencuci. Masuk di kamar nah mati. Kenapa kita terlalu heran? Yang perlu kita herankan kalau barusan mati, nah datang mencuci. Anak-anak lari ya. Tolong. Timi karena bilang, Ustaz kenapa kalau maulid itu telur terus ditusuk? Aku bilang, kamu nak mandi ke lompo dudu itu. Kau mana bayau itu dulu persoalkan. Bila Habib nama tanuku tuh. Astagfirullah. Qalu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.
wabarakatuh. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bapak Ibu hadirin yang sama saya hormati, alhamdulillah pada malam hari ini adalah merupakan malam ketiga atas berpulangnya ke rahmatullah orang tua kita, yaitu Bapak Haji Abdul Fattah Noh. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian yang saya hormati, seperti saya umumkan semalam, alhamdulillah dai Raja sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian Kori kita juga sudah berada, ya. Ustadz Dr. Baharudin sudah ada di tengah-tengah kita. Sebentar lagi kita akan dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah siap? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ولنبلونكم بشيء
مصيبة وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تخزني يوم يبعثون. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله العلي العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pembacaan ayat suci Al-Quran yang diantarkan oleh Qori kita, Al-Ustaz Dr. Bahrudin, SPDI MPD. Beliau sehari-harinya adalah dosen di UIN Alauddin
Makassar. Jadi Bapak Ibu nanti kalau ada yang mau menikah, bukan ibu yang anaknya, barangkali malam fajar boleh, nomor HP-nya ada sama saya. Ustaz, promosi. Baik, kita lanjutkan ke acara selanjutnya, yaitu ceramah malam taksiah yang ketiga ini, yang insya Allah akan diantarkan oleh Al-Ustaz Rajamudin Patong SPDI, atau biasa kita kenal kerennya namanya Dai Raja. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya mohon maaf suara agak berat, serak-serak becek. Nah, tadi malam kemarin malam di Polman acara tabligh akbar, ada milad yayasan di sana. Sampai tadi malam baru pulang, itu pun dicegat sama mantan bupati, wakil bupati Pangkep. Langsung dikasih singgah lagi untuk acara takziah. Dan baru-baru beberapa hari yang lalu dipanggil di Jayapura Maulid, masih ada acara Maulid di sana. Baru acara Maulidnya di sana dengan di sini beda tipis. Kalau di sana itu emak-emak rebutan, kalau di sini anak-anak. Baru emak-emak di sana rebutan parah, biar dilarang rebutan tonji. Kalau anak-anak dilarang pasti, "Woi berhenti kok, berhenti tonji itu." Tapi emak-emak saking parahnya kemarin, seandainya tidak lari ya, biar telurku na taretong. Kenapa ketawa ki? Telur pembagianku ibu. Astagfirullah, salah paham. Tidak usah terlalu lama karena malam ini kemarin malam guruku yang ceramah, ini malam muridnya yang ceramah. Sebentar lagi ada guruku yang ceramah. Jadi tidak apa-apa. Yang penting intinya beliau begini Pak Ibu deh. Ayahanda Bapak Haji Racing. Orang beriman pindah alam itu pergi rekreasi. Itu orang beriman. Karena Allah kan mengatakan dalam Al-Quran, Innal ladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang yang mengatakan saya beriman kepada Allah, tsumma istaqamu, kemudian dia istiqamah dengan keimanannya, tatanazzalu alaihimul malaika. Malaikat-malaikat turun. Beberapa penafsir mengatakan pergi Nabi Siki ini almarhum ayahanda. Beriman kepada Allah, istiqamah dalam keimanan, melakukan amal soleh, istiqamah melakukan amal soleh, pasti husnul khotimah. Jadi jangan kita takut mati. Takut mati kan benar? Enggak Ji, kenapa pakai masker Ki? Iya juga tuh. Artinya awal lagi corona. Matamu lolos. Kali ini udah bercanda jangan. Allahu Akbar. Kalau saya ditanya Ustaz takut Ki mati, jawabanku takut. Beberapa hari yang lalu pesawat kecil ku pakai masuk di awal, goyang-goyang, semua doa. Apa pilih ya Allah, kalau mau dicabut nyawaku cabut memang ya Allah, yang penting jangan jatuh di pesawat dong. Ngeri, jatuh lagi di ranjang na mengerikan. Apalagi dibilang jatuh di pesawat. Apa aku bilang ya Allah, mau tungkap mati nih sama mantan kakak dapatnya senjai Pak di Masjid Asyik di Petarani, sementara sujud terakhir sholat Jumat na meninggal. Jadi berdoa mudah-mudahan bisa juga meninggal dalam keadaan sujud. Amin ya Rabbal. Amin. 1 minggu setelah kejadian itu, anak muda yang sementara sujud di masjid na meninggal gara-gara ngali duit celinga. Kita mati baji anjudi. Ngilu sekali mata aku disotin bilang. Saya mah. Yang penting kalau ada yang tanya siapa yang ceramah tadi malam, lanjutin dia sikit disongkot 6 pabodo tahun 6. Aparatus Ustaz Rajan jo.
Bisik-bisik sumpah yang Belanda tidak songko. Pada yang ada tadi minta maaf. Weh, luar biasa apa yang nabaca tadi ustadku guruku ya. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Allah mengatakan yang menciptakan hidup dan mati. Untuk apa Allah ciptakan hidup dan mati? Dalam Al-Quran surah Al-Mulk ayat 2, Allah menguji kita siapa yang paling baik amalnya, tapi bukan siapa yang paling banyak. Kalau bersedekah mungkin sedikit yang sedekahkan. Mati mas saya paling tinggi ruasa di dulu minggu 5 sak. Enak dong yang tinggal di tanah suci. Siapa yang tinggal di tanah, siapa yang sholat di Masjidil Haram, satu kali sholat di sini 100.000 kali pakai sholat baru sama di tanah suci. Enak yang tinggal di sana. Berarti surga semua tempatnya. Mati mungkin berangkat tanah suci. Rasulullah mengatakan siapa yang sholat di masjidku satu kali sholat di Masjid Nabawi, di sini 1000 kali pakai sholat baru sama di tanah suci. Seandainya Allah mengatakan siapa yang paling banyak, yakin mas saya tidak masuk dalam surga, tidak masuk kak. Baru kak beberapa tahun ini rajin sholat. Saya. Iya, baru kak beberapa tahun, berapa tinggi pahala aku. Ada yang pernah protes, Ustaz, kerajin nggak sholat? Coba rajin ke sholat, kalau masuk ini masjid, ku tanya ki berapa bom beta? Rajin memang sholat, tapi pas keluar dari masjid, kalau nacalla orang bukan minta tangan namun nunjuk, muncul namanya. Biasa kalau lihat orang seperti itu satu jodoh aku, ya Allah kembalikanlah lebih bibirna. Iya nanti namu terbibirnya tanah tampok proses ilahi jarrah. Rajin sholat tapi pacala-calana sering. Biar tetanggana cerita semua. Itu anaknya yang di sebelah memang itu kaya orangnya tapi itu anak kalau pagi-pagi pergi sekolah, lagi jemput kalau pulang ngantar. Kenapa kita kalau lagi jemput ngantar kita tukang ngojek? Dia bilang bukan bodoh pacarnya. Kenapa kalau pacarnya? Masak buat lo. Dia bilang, anakku saya tidak ada yang jemput. Siapa mau jemput ya anaknya kalau baru TK? Dia bilang, mami anakku tapi tidak ada yang jemput. Jeleki kapan anak lo? Sampai itu cantik banyak tuh yang jemput. Apa ini yang diandalkan? Apa ini yang mau dihadapkan di hadapan Allah? Senin Kamis puasa Ramadan tidak pernah kutinggalkan. Kutanya ki, berapa kali ki berbohong pada saat puasa? Puasa beda, tapi anak-anak datang minta uang. Mama kasih saya ke uang tak? Tidak ada sekali uang pun, padahal ada. Kan berbohong namanya. Makanya jadi ini. Dibonceng sama nenek. Dia bilang cucu sembunyi ke tuh gurunya di depannya. Dia pergi ke sekolah, dia bilang nenek yang sembunyi. Dia bilang kenapa saya suruh sembunyi? Nah bukan saya pergi sekolah, dia bilang nenek tidak pergi sekolah tuh aku bilang nenekku meninggal. Cucu bagi kita ya. Ustaz, tiap bulan nggak berangkat umroh, tiap tahun nggak berangkat haji. Coba berapa kali ke berangkat haji, berapa kali tahun kita posting di status. Baru sampai di bandara Makassar, kasih naik di status OTW Makassar Madinah. Di komen sama temannya, iya tahu adalah iyalah, kita kan tiap bulan umrah. Ku tanya untuk apa kasih naik di status? Untuk apa kasih naik di status? Supaya ditahu. Kalau supaya ditahu, ujung-ujungnya kan dari Anas mau dilihat sama manusia. Kalau dilihat sama orang, ujung-ujungnya mau diikuti. Habis pak. Sama kemarin gue bilang kenal Fir'aun, dia bilang kenal kalau mau motor ini ada Fir'aun kan ini. Gue bilang kenal Abu Bakar Siddiq, dia bilang kenal. Kenalan di mana? Dia bilang di mall. Pak Abun Jasota. Dan aku bicara mall deh karena ada kenangan manis tuh di mall. Pergi mall gue tidak jadi belanja gara-gara lihat ke suami istri peluk-pelukan di mall mesrana natua mau. Gue penasaran. Sampai sore hari sebelum tinggalkan Padang Arafah menuju ke Musdalifah. Ada jamaahku selesai berdoa, selesai selesai khutbah Arafah, berdoa sebentar, ngangkat tangannya, baru pergi ambil rokok, ambil kopi.
Ku bilang tidak berdoa ini, ku datangi nih, ku bilang Paji, tidak minta kita kepada Allah, tidak berzikir ki. Nah bilang sudah mi Ustaz, tidak mesti panjang doa, yang penting nak terima Allah. Ku bilang apa itu doa tak? Nah bilang mau kita doa aku. Ku bilang iya. Nah bilang ya Allah kasih semua ke doa apa nah minta ke orang di sini. Ku bilang iya tuh. Cocok. Mau ke komplain lah cocok. Jadi ku bilang lanjut kami kopi tak. Lama enak kebur doa. Jadi ku pala tongin doa. Kalau pas nggak pernah minta orang di sini. Tidak ada orang minta salah-salah di sana. Sama gini, penasaran, aku bilang deh mesra tahu mana tuh. Ku ikuti terus keluar sampai pintu mall. Ku tanya tuh, Pak, apa resepnya? Kenapa mesra sekali? Langsung nggak janjal. Siapa yang mesra? Ku bilang kita itu atau mau nabatita sirakakan. Weh, bukan orang mesra ini. Ku puluh istriku karena kapal lepas sambaran na belanja. Lah habis udah kuliah tengah. Kan ini nih karena burak nih pampido kangen nih. Suami seke. Suami yang tidak mau kasih uang belanja istrinya. Ibu, adakah suami-suami begitu di sini? Alhamdulillah. Kepada zaman Rasulullah ada nah. Istrinya Abu Sofyan datang mengadu, ya Rasulullah itu suamiku pelit, tidak mau karena kasih uang belanja. Apa kalau saya ambil uangnya tanpa sepengetahuan dosa apa tidak? Rasulullah mengatakan tidak dosa, yang penting ambil secukupnya. Yang diambil semua ibu Pak beseran. Jadi semuanya tak masuk di WC paris sedompet nah. Ada 1 juta ambil tuh maki 100.000. Kasih secukupnya gitu. Beli maki ikan katambak bakar rica-rica hidangkan di meja. Begitu suami tak datang pasti namanya, wih dede, hanya mana masakan istriku bilang tuh maki nyaman mantau pernah duit niluka. Saya mau kok. Ada cerita warkop majikan sudah tunjuk nongkrong di warkop. Biasa kalau ketemu ke ustadz ada deh sebelum ngasih ceritain. Mulai hadis ayat pengalaman sampai yang diceritain nih suami Bang Pidokan. Biasa Budi kalau ada tamunya suami kita kan berteriki ke dapur. Ibu kopi ada tamu pun. Istrina, yang betul istrinya dapur kena gula. Itu bilang kasih ke uang belanja. Selalu. Oh, mana nih kopi? Iya kena gula. Kesini iya langsung tamu kemai ku kandatok terus tembari bokona gordeng nakanan tamak mengenai ku kandatok tiba-tiba tamunya mau sekali buang air kecil begitu lewat tamu nakanan tinagola nakanan tamunya ika pun nanti nada jago latat kena ku kandatok kasih kaki jenderat taknya deh jadi bahaya. Wis sudah mulai kah? Suara aku, ada Ustaz kakak? Mudah-mudahan cepat datang. Masih sanakan. Iya saya ini ya, insya Allah kelengkap jika guruku sebentar. Ya lanjut kayak habis ke suara aku pun. Iya. Bapak Ibu, insya Allah dirahmati oleh Allah jadi kenal ke ini iblis. Tapi Bapak Ibu. Kalau bicara masalah ibadah, iblis itu paling banyak sujudnya kepada Allah. Kenapa diusir dari sorga? Ini pertanyaannya. Kenapa diusir dari sorga? Padahal kalau ibadah, banyaknya sujudnya kepada Allah. Kenapa diusir? Satu kesalahannya. Apa itu? Sombong. Merasa dirinya paling. Kalau merasa paling sakul, enggak apa-apa juga. Nih. Ini kan iblis merasa dirinya kan Allah mengatakan begini. Wa il qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kata Allah, seluruh malaikat-malaikatku sujudlah engkau kepada Adam. Seluruh malaikat sujud kecuali iblis. Allah tanya, Iblis? Oh iblis. Iblis? Ada saya bilang ini. Bahaya. Tadi kenalan ini. Sampai motor dah. Iblis
Iblis, kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Ini sujudmu bukan sujud penyembahan. Bukan berarti kamu lebih rendah daripada Adam. Tidak, ini perintahku. Apa jawabannya Iblis? Ya Allah, kenapa mesti saya mau sujud sama Adam? Adam kan baru kemarin diciptakan. Saya lihat sendiri diciptakan, ya Allah. Seharusnya dia yang sujud sama saya, bukan saya yang sujud sama dia. Yang kedua, lagian saya lebih duluan tinggal di surga daripada Adam. Seharusnya dia sujud sama saya, bukan saya yang sujud sama dia. Itu jawabannya Iblis. Yang kedua, apa jawabannya Iblis? Ya Allah, ibadahku jauh lebih banyak. Tapi orang tuaku, kalau ada orang yang merasa dirinya ibadahnya jauh lebih banyak daripada yang lain, tapi minta maaf, kemana Iblis? Ya kita marah di? Kalau marah berarti kita itu. Nah, yang ketiga apa jawabannya Iblis? Qala ana khairum min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, saya lebih mulia karena saya diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Merasa keturunannya jauh lebih bagus. Makanya biasa kalau ceramah ke daerah Goa ke atas kan dipanggil karaeng orang. Sampai Jende Ponto itu paling kental sekali karaeng. Saya bilang kan tidak jadi masalah orang dipanggil karaeng. Kalau memang ada status sosial kita tidak jadi masalah. Tapi jangan merasa bahwa diri kita jauh lebih bagus daripada yang bukan karaeng. Sama bagian Maros ke bawah kan dipanggil puang. Tidak apa-apa Pak Bu dipanggil puang. Kalau memang ada status sosial kita. Tapi jangan merasa bahwa diri kita jauh lebih bagus daripada yang bukan puang. Kenapa? Sifatnya iblis. Nah, ini bahayanya. Nah sekarang kan banyak yang warisi sifat-sifatnya iblis. Ada yang sombong karena merasa dirinya kaya. Ada ya? Halo? Ada? Kalau di sini alhamdulillah tidak ada sih. Tapi ada tuh yang merasa dirinya kaya. Apa tidak boleh jadi orang kaya? Harus. Harus kaya Pak. Tidak boleh tidak kaya. Kita umat Islam harus kaya. Bagaimana cara kamu berangkat tanah suci kalau tidak ada ini? Apa ini Bu? Tangan. Itu keseruan mana? Saya bilang apa ini? Bagaimana caranya menyantuni anak yatim kalau tidak kaya? Harus kaya Pak. Saya bangga sekali kalau ada rumah-rumah mewah. Siapa itu rumah? Rumahnya Pak Haji Anu. Saya bilang alhamdulillah ada orang Islam kaya. Siapa mobil mewah itu? Mobil mewahnya Pak Haji Anu. Apa aku bilang? Alhamdulillah ada orang Islam kaya. Harus bangga Pak. Justru orang Islam itu kaya Pak, kaya. Coba di Qatar, coba di Dubai. Kita di sini jadi mau berpangku tangan, bilang biar misalnya kehidupanku begini deh. Rasulullah miskin. Di mana kau sih kau dapat hadis bilang Rasulullah miskin? Rasulullah kaya, cuma Rasulullah senang hidup sederhana. Iya. Yang satu rumahnya mau tambah lagi silahkan. Yang satu mobilnya mau tambah lagi jangan makin dulu maceki. Sebelum ke Polman kemarin ke Sudiang ceramah, ku tinggalkan Almarkas sebelum maghrib mau turun di Sudiang, ku bilang jamaah lewat tol, lewat jalan umum, dek kapan? Dek baru sampai di depan awal bros Primaya macet memang nih, depan kantor gubernur macet memang nih. Tadi di depannya entos ke sana macet memang nih. Weh, jam berapa kah sampai di Sudiang? Hampir jam 9. Itu pun ku parkir mobilku, baru naik motor kak. Baru kalau saya naik motor paling kencang, biasa lari-lari 100 tikungan lepas tangan. Karena dibonceng ya. Siapa yang mau mati? Rasul lainnya tidak seperti itu. Bukan berarti tidak boleh kaya, harus kaya. Yang dilarang ini merasa diri kita paling kaya. Merasa diri kita paling kaya. Kadang dipandangin tiga orang, apa tuh kau? Saya 23 di mobilku, 23 di rumahku. Kau apa tukang beca aja kok? Yang dipandangin itu tukang beca kan? Masalahnya kalau naik di beca, nyawa tak ada sama tukang beca. Nah mau ke di beca, baru nak mau ke di flyover kan? Nah ayo kencang-kencang, baru nak bilang jalan duluan mah. Ayo saya Pak, tidak boleh kita bilang, saya mau nunggu rezeki dari Allah. Namanya orang kutu, orang malas. Harus kaya Pak, tidak boleh. Iya. Ada orang sombong karena merasa punya jabatan. Saya bilang, weh para pejabat mau kau sombong dengan jabatan. Dia Ferdi Sambo. Minta maaf di luar perbuatannya. Kalau dipikir tuh Ferdi Sambo bintang 2, polisinya. Makanya aku bilang begini, kalau bukan jabatan yang tinggalkan kita yang tinggalkan jabatan. Nah, jangan sombong dengan jabatan, itu titipan.
Titipan dari mana? Titipan dari Allah dan titipan dari rakyat. Kalau jabatan dijadikan kekuasaan, tunggu-tunggu di 3 rumah, rumah dinas, rumah sakit, rumah tahanan. Namanya kok KPK? Kenapa kok? Jangan sombong dengan jabatan. Itu semua titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa tidak boleh jadi pejabat? Siapa yang mengurus rakyat kalau tidak ada pejabat? Ya. Siapa yang mengurus masyarakat kalau tidak ada pejabat? Harus ada lurah, harus ada camat, harus ada wali kota, harus ada gubernur, harus. Tapi jangan merasa bahwa jabatan itu kekuasaan bagi. Merasa dirinya paling suci, nah salahkan yang lain. Kayak kemarin Pak Ibu, ada yang ngundang ceramah, apa nak permasalahkan? Yang mana duluan turun, lutut duluan turun kalau mau sujud, atau tangan duluan? Bayangkan tidak baku omongi pengurus masjid. Gara-gara yang mana duluan turun, lutut duluan turun, apa tangan duluan? Ku bilang ya, oi baca Sunan Abi Daud nomor hadis 838. Awal-awal Rasulullah sholat, itu kalau sujud ke Rasulullah, lututnya duluan turun, baru tangannya. Karena Rasulullah masih segar. Segar bugar Rasulullah. Belum sakit kalau lututnya nak pakai berdakwah. Di hadis yang sama, Sunan Abi Daud cuma beda nomor 840. Akhir-akhir kehidupan Rasulullah kalau sholat beliau, tangannya duluan turun, baru lututnya. Yang salah ini kalau kepala duluan. Ini namanya tapanyuknyu. Sekarang kan banyak orang yang merasa dirinya paling bersih, merasa dirinya paling suci. Sedikit-sedikit bid'ah, sedikit-sedikit neraka. Biasa aku sampaikan, tapi minta maaf. Yang Allah lihat bukan yang sekarang. Yang Allah lihat akhir kehidupan kita. Bisa jadi hari ini saya jadi ustadz, nauzubillah, Allah ambil itu hidayah, besok jadi preman. Siapa yang tahu? Betul apa betul? Bisa jadi hari ini dia preman, dia pezina, dia pemabok, Allah berikan hidayah, besok jadi ustadz. Siapa yang tahu? Ini Ustadz Jeffrey. Kenal? Mal lagi. Ustadz Jeffrey masa lalunya bagaimana? Mulai sabu-sabu sampai busa-busa nambah. Tapi begitu Allah berikan hidayah sama uji, siapa yang tidak kenal? Jangan makin jauh-jauh, sepupuku. Asal datang ke rumah pasti teler. Inai kan karena balik lo kawan aku karena makan. Apa aku bilang kue cika mari mako. Seandainya itu enak, aku lakukan toni. Apa nak bilang? Anya mangiji cika. Masuk waktu asar, masuk ke sholat asar, apa doaku? Ya Allah yang maha membolak-balikkan hati manusia, gerakkan hatinya ya Allah supaya dia mau sujud kepadamu. Alhamdulillah Pak Ibu, 2 minggu kemudian datang ke rumah, rajinnya mau sambayang, dia yang buka pintu masjid, dia yang azan di masjid, walaupun azannya tak balik-balik. Bayangkan azan ini hayalan falah duluan, hayalan falah duluan, baru macam bu hayalan sholat. Istrinya lapor sama saya, dia bilang itu sepupu tadi subuh azan subuh, seharusnya kan as-sholatu khairum minan naum. Apa nak baca ya? As-sholatu wassalamu alaikum. Bilang pandai masih juga. Apa harus disalahkan? Tidak, dia proses. Jadi gimana keraja pakai sholat neraka utama belum tentu tahu. Yang tahu bisa lihat ke, woi Ustadz Raja iya ceramah mikiri tanah masuk di surga, lu jamin ah? Ustadz juga manusia coy. Siapa yang tahu kalau di hotel kan? Enggak. Apalagi jarang saya tinggal di rumah. Ini beberapa hari kemudian dikembalikan lagi ke Mamuju, Tabligh Akbar acara tahun baru. Pulang dari umrah dipanggil ke di Asmat. Insya Allah akhir bulan 2 lagi, insya Allah Singapura. Kalau ada yang ngundang nggak? Itu pengundang nggak? Tidak mentang kok. Ya, saya kan tahu kalau di hotel. Gak pernah kejadian begitu Pak. Kan kebiasaanku saya kalau mau naik pesawat tidak mau makan, karena tidak bisa aku prediksi kapan keluar di belakang. Mau ke Jakarta itu waktu, mau ke Bandung. Jadi aku bilang jangan dulu makan deh. Sampai ke di bandara 3 jam 5 menit, 3 jam setengah kak menunggu baru datang pesawat. Tidak makan tuh. Terbang ke Jakarta 2 jam 5 menit. Baru di Lion tidak ada apa-apa di atas. Cikurupku. Pas mendarat pesawat apa aku bilang? Mau kak masuk dulu di warung makan deh. Pas mau keluar dari pintu pesawat di pintu bandara, tak tulis di situ jemputan Dai Raja. Jadi ku perkenalkan diriku, Kang kalau orang Bandung dipanggil Akang, Kang saya Dai Raja. Kan tidak ada kenal ya.
karena pakai sepatu jeans, pakai sepatu kets, celana jeans, baju kaos, jaket, pakai kacamata, topi. Anak fang rasu-rasu. Gue bilang, Kang, saya daerah aja. Ayo Ustaz, buruan, udah lama ditungguin Ustaz, ayo Ustaz. Saya bilang, Kang, bisa minta tolong gak? Dia bilang, apaan Ustaz? Isi kampung tengah dulu dong. Bilang, Ustaz, minta maaf Ustaz, menurut teman-teman di Bandung gak boleh makan di mana-mana, udah disiapin Ustaz, tenang aja Ustaz. Kan baru sampai ini mau ke Bandung, gue tanya, berapa jam sih ke Bandung? Insya Allah 2 jam. Gue bilang, dan aku di Cipuran. Jadi ke Bandung mah ternyata 4 jam baru sampai. Cipuruk. Sampai kayak di sana saya kira mau makan besar-besaran orang kayak kita di sini. Toh kalau bilang ada tamu tak isi kulkas keluar semua. Ternyata mina bayau. Bukan kapag ganjalabat tanjinnya kau. Selesai kak makan langsung ke lokasi acara. Baru berapa orang ceramah? 5 orang, 6 dengan UJ. Ustaz Jeffrey. Saya dari Makassar, dari Palembang, dari Medan, Bandung sendiri, Jakarta dengan UJ. Jam berapa selesai acara? Jam 1 lewat. Cipuruk. Apa aku bilang sama yang ngantar jemput? Kang, antar ke hotel dong. Ini ngapa takut loga ini. Daripada temanku loga, baru ninja Jakarta loga kena minang bahasa Makassar. Nah cara kita temannya bilang ngomong-ngomong, itu teman-teman pada kemana ngasing sih? Nah bilang Tommy itu temannya satu ke Bugis, bilang gak tahu tuh mak golok kali. Biasa iya mau kabur. Saya bilang, Kang, antar ke hotel dong. Dia bilang, ngapain Ustaz? Ini perut saya belum ketemu nasi ini seharian. Ya udah Ustaz, ayo buruan Ustaz. Ke hotel mak, sementara ganti pakaian, ada yang datang ketuk-ketuk pintu. Tok 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 tok. Apa aku bilang? Makna sapaan tiang. Pas ku buka pintu, astagfirullahaladzim, kacewi seksi. Woi, rok pendek baru dimana tutup. Ku bilang, oh lala, angin emang kok. Apa dia bilang sama saya? Mas pesan ayam panggang enggak? Kita orang lapar bicara ayam panggang. Ini pikiranku kayak di sini sari laut. Bilang pasti ada nasi, nah kan nasi ku cari. Jadi aku bilang Tommy, iya. Kebetulan gue lapar nih. Untung itu sopir ikut masuk di kamarku. Apa dia bilang? Ustaz, jangan Ustaz, itu bukan ayam panggang betulan. Saya bilang ayam panggang apaan? Dia bilang tuh pahanya yang ditawarin. Tapi sempat tuh itu pikir-pikir. Ustaz juga manusia tuh. Tapi coba Bapak Ibu, ayahanda bunda, seandainya malam itu berzina, Kak, siapa yang tahu Kak di sini? Paling Ustadz, bapak-bapak, ibu-ibu, ayahanda bunda mengatakan Ustadz Raja masuk surga karena ceramah ke sana kemari. Padahal bapak ibu, ayahanda bunda tidak tahu kalau perbuatanku jauh lebih bejat daripada sepupuku. Makanya jangan sekali-kali mengatakan neraka kau tampaknya. Ayo saling mendoakan satu sama lain. Ada keluarga kita, tetangga kita tidak ke masjid, ayo aja. Tidak mau, doakan. Enak tuh kalau sama-sama kita semua masuk dalam surga sama dengan almarhum ayahanda. Iya Pak Haji Abdul Fattah Nuh, sama-sama di dalam surga. Di dalam surga kaki baku tunjuk-tunjuk. Iya datang. Ini bilangnya mana itu? Dan itu tetangga aku dulu yang suka ambil balon lampu. Artinya paluka balon lampu masuk surga. Kenapa? Saling mendoakan, bukan saling sikat sini sikat sini. Bukan. Inilah enaknya kita umat Islam Pak Ibu, saling mendoakan satu sama lain, bukan saling menjelek-jelekkan. Jadi apa Jepang yang kasih masuk ke dalam surga Ustaz? Kalau dibilang bukan pahala banyak, bukan pahala yang banyak kasih masuk dalam surga. Yang kasih masuk ke dalam surga Pak Ibu 2 Ji. Apa itu? Pertama, rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah. Kalau bicara masalah pahala Pak, kemungkinan besar saya tidak masuk dalam surga. Cuman karena saya berbesar hati karena rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah kepada saya. Allah suka orang yang mau tobat, wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah suka orang yang mau mensucikan diri. Jadi pertama rahmatnya Allah, yang kedua yang masukkan kita ke dalam surga apa? Syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum corona, ada jemaahku bilang begini, Ustaz, mau berangkat umroh tapi tidak mau berangkat umroh kalau tidak sama Ki. Aku bilang kenapa mesti sama Ki?
Nabi bilang supaya ada yang bisa pertanggungjawabkan nggak di depan polisi-polisi Arab kah. Aku bilang kenapa kini mangka nangkat baju pak deh penuh tato badannya. Semua tato pak, mulai yang paling besar sampai yang paling kecil. Tato yang paling kecil cicak, tapi mati akar namanya. Apalagi Nabi bilang sama saya, Ustaz antar kak masuk di depan pintu Ka'bah ya. Nah, aku bilang untuk apa? Nabi bilang baru mau aku akui kalau Allah Tuhanku. Pandrat tojeng kontu. Tapi uang halal gini bawa ke sini kan? No, pakai mendaftar. Nabi bilang halal jiko dong. Apa buktinya kehalalannya? Nabi bilang itu berangkat umroh. Tunggui saudara-saudaraku. Siapa tahu dengan pembagianku ada yang komplain. Makanya aku tunggui. Belum aku jual. Ini karena tidak ada nih saudaraku yang komplain. Aku bilang ya dari Busanto mak jari preman. Kau tidak pernah berkelahi. Aku bilang kau preman palsu jauh untuk kau. Aku bilang ayo berangkat umroh. Singkat cerita tinggalkan Jeddah menuju ke Madinah. Itu perjalanan 6 sampai 7 jam. Apa yang aku sampaikan di atas pesawat, di atas bus? Aku bilang kalau bisa yang tidurkan salawat, yang bangunkan salawat. Karena jangankan saya, jangankan kita semua, Allah saja bersalawat kepada Rasulullah. Saking mulianya Rasulullah. Malaikat saja bersalawat kepada Rasulullah. Apa buktinya? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Di riwayat lain ku sampaikan di atas bus. Ketika Rasulullah Mi'raj, Rasulullah ketemu dengan malaikat yang tangannya 1000, yang tangannya ratusan ribu. Rasulullah bertanya, "Ya Jibril, siapa itu?" Malaikat Jibril menjawab, itu malaikat yang ditugaskan Allah mencatat air hujan yang turun ke muka bumi. Nabi bilang, bisa nggak catat Jibril? Nabi bilang, air hujan yang turun dari zaman Nabi Adam sampai zaman akhir. Ini malaikat dia bisa catat berapa banyak air hujan yang turun ke muka bumi. Kagum Rasulullah, luar biasa ini malaikat. Begitu masuk kota haram Madinah, kubangunkan semua jamaahku. Bapak ibu bangun maki, mau maki masuk di rumahnya Rasulullah. Rasulullah jasadnya kita tidak lihat, tapi Rasulullah tahu siapa yang datang karena rindu, siapa yang datang karena cinta kepadanya. Ku awali, ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Tiba-tiba ini jamaahku yang banyak kata tona berdiri teriak kayak orang kesurupan. Pulang mati meja kesurupan ini kapan? Apa Nabi bilang? Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Nabi Allah. Ini nih umatmu yang berlumuran dosa, yang tiap hari melakukan maksiat, akan datang mengunjungi rumahmu ya Rasulullah. Apakah engkau akan terima saya sebagai umatmu? Batina menangis, sujud di lantai bus. Yang ada di benakku apa aku bilang? Ini orang belum akui kalau Allah Tuhannya. Kenapa menangis dengan salawat? Ada jamaahku satu mau masuk di kamar hotel, datang baca di jari tangisan. Aku bilang kenapa menangis ki Pak Haji? Nabi bilang Ustaz, dari daji ini sakit terus gigiku. Bukan atau mau nak salawat kok nak gigi ini apa? Desi bukan apa are oleh banu kota. Allahu Akbar. Ayo banyak-banyaklah salawat kepada Rasulullah. Mudah-mudahan dengan salawat kepada Rasulullah asbab sampai kita dimasukkan ke dalam surga. Sekali lagi 2 jitu yang kasih masuk ke dalam surga. Apa itu? Bukan pahala banyak Pak Bu, tapi rahmatnya Allah dan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sikat dori itu makin kita leher tak ador nak kebidisiku. Jaya jalan koti gak doro toh. Sallallahu. Ini saja kan minta maaf mama kodong habis ki suaraku. Apakah makali? Yang lucu lagi kemarin di Timi karena bilang, Ustadz kenapa kalau maulid itu telur terus ditusuk? Aku bilang, kau pun mandi ke lompo dudu itu. Kau mana bayau itu dulu persoalkan? Bila habis nama tanuku tuh. Astagfirullah. Ada saja itu orang. Bukan ini. Dina tuh teler, ia punya persoalkan, dia mau kutuk maudu kan. Mudah-mudahan almarhum ayahanda kita Bapak Haji Abdul Fattah Nuh dilapangkan kuburnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
diberikan cahaya dalam kuburnya, diberikan penglihatan yang luas dalam kuburnya. Mudah-mudahan segala amal kebaikannya diterima oleh Allah dan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini jadi pelajaran bagi kita bahwa yang namanya mati itu pasti kita akan. Memangnya penyakit yang bunuh kita? Bukan penyakit Pak, ajal. Ada orang yang lama sekali nih sakit tidak mati. Ada orang yang tidak sakit mati. Ini kan dekat rumahku herannya itu istrinya datang, suaminya datang ke rumah. Ustaz kita yang ceramah malam ketiga. Siapa yang meninggal? Istriku, heranku kawe. Aku bilang kenapa heran? Kita bilang barusan mencuci, masuk di kamar nah mati. Kejam ini terlalu heran. Yang perlu kita herankan kalau barusan mati, nah datang mencuci. Anak-anak kelari ya, tolong. Kita sama-sama bacakan umul kitab untuk almarhum. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma ighfir lahu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, demikian ceramah taksiyah malam ketiga yang diantarkan oleh Al-Ustaz atau Dai Raja pada malam hari ini. Seharusnya kita lanjut dengan Ustadz Haripudin Lewa, cuma beliau kelihatannya masih ada ceramah di Tanjung Bunga. Jadi saya khawatir perjalanan sampai ke Todopuli karena lumayan macet. Saya khawatirnya nanti sampai ke sini jam 11, ya setengah 12. Jadi saya barusan telepon belum diangkat, berarti sementara ceramah. Meskipun saya sudah janji begitu selesai langsung dia bisa menuju tempat ini. Ya mudah-mudahan sekali lagi saya mohon maaf Bapak Ibu karena kemarin saya sudah janji bahwa akan dilanjutkan dan ditutup doa oleh Ustaz Haripudin Lewa. Baik, kita lanjut. Siapa tahu nanti bisa muncul Ibu Bapak. Jadi kita lanjut ke acara berikutnya dulu. Ada yang mewakili keluarga untuk menyampaikan ucapan terima kasih, yaitu Bapak Dr. Wahyudin Hakim M.Hum. Yang mewakili keluarga akan menyampaikan ucapan terima kasih. Beliau ini adalah sehari-harinya di Kanwil Kementerian Agama Sulawesi Selatan dengan jabatan Kepala Bidang Urusan Agama Islam. Kepada Bapak Wahyu Saiful Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Pak Ustadz Rajan dan saudara saya Pak Ustadz Baharudin. Ini beliau alhamdulillah setiap MTQ beberapa kali mewakili Kabupaten Bone selaku sebagai juara 1 dan alhamdulillah beberapa kali mengikuti tingkat nasional, terakhir selaku sebagai juara 2 nasional MTQ Corporate. Alhamdulillah beliau bisa hadir bersama kami semua di sini untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Alhamdulillah pada seluruh keluarga yang saya hormati, saya muliakan, juga terkhusus pada seluruh jamaah. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala dhulumati wan nur tsumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun wallazi khalaqakum min tinin tsumma qada ajal. Pertama, tentu saya mewakili keluarga besar Haji Abdul Fattah almarhum. Saya adalah ponakannya, Bapak Ibu saya, Pak Ustadz, saudara kandung dengan beliau, dan beliau ini adalah sepupu satu kali. Saya bersaksi bahwa almarhum ini adalah orang tua kami yang sangat kami sayangi.
Saya masih ingat waktu SD Pak Ustadz Bahar, ketika saya ini tinggal di pedalaman jauh terpencil dari kota. Beliau setiap pulang kampung itu bawa uang banyak, dan itu dibagi-bagi kepada ponakan, cucu. Bahwa beliau adalah orang yang sangat-sangat baik, sehingga keyakinan kami insyaallah husnul khatimah dalam kematiannya. Saya juga dalam beberapa malam mengikuti takziah ini, itu tidak lazim sebenarnya Ustaz. Takziah biasanya itu hari pertama banyak sekali orang, hari terakhir kurang. Ini terbalik Ustaz, dari pertama sampai terakhir alhamdulillah naik terus. Dan tentu kami mewakili keluarga menyampaikan banyak-banyak terima kasih kepada para jamaah takziah yang tentu banyak nilai yang kita peroleh secara pribadi. Tentu harapan kami adalah mendoakan almarhum, tapi yakinlah kehadiran kita sebenarnya untuk kita. Kita baru sadar pentingnya hidup ketika bertakziah. Kita baru sadar pentingnya sehat ketika melihat orang sakit. Kita baru sadar pentingnya bebas ketika melihat orang di penjara. Jadi malam ini kita tentu mengambil makna yang terbaik buat pribadi kita semuanya. Tentu juga yang terpenting adalah kehadiran kita semuanya adalah memberikan doa kepada orang tua kami. Semoga insya Allah beliau menunggu kita, karena kematian itu adalah sesuatu yang pasti, dan kita akan bersama-sama masuk surga insya Allah. Sekali lagi mewakili seluruh keluarga menyampaikan terima kasih kepada handai tolan, tetangga, saudara-saudara kami semuanya, para sepupu, cucu, ponakan, ya, dan tentu keluarga dari kampung, dari Pangkep. Terima kasih banyak atas kehadiran. Insya Allah setiap perputaran roda bank itu bernilai ibadah Bapak Ibu. Dan terkhusus pada Pak Ustadz Bahar, saya bersyukur sekali Ustadz bisa hadir. Saya tidak bisa bayangkan kenapa bukan saya yang disuruh hubungi beliau. Ternyata keluarga kami malah jauh lebih dekat lagi dengan beliau. Dan terkhusus lagi Pak Ustadz Raja, makasih doa insya Allah diijabah. Kami selalu yakin. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian penyampaian ucapan terima kasih dari keluarga besar almarhum Haji Abdul Fatah Nuh yang mewakili menyampaikan ucapan terima kasih. Tadi saya sangat setuju bahwa ini trennya menaik ya Pak. Ya, trennya naik dari hari pertama, kedua, ketiga, alhamdulillah. Jadi naik terus. Ucapan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sudi hadir setiap malam. Malam pertama, malam kedua, malam ketiga. Begitu pula handai tolan yang sudah siap hadir setiap malam. Begitu pula Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz Raja, Pak Ustadz Baharudin. Terima kasih Pak Baharudin ini memang langganannya kantor Bansul Selbar. Jadi beliau memang, saya menjadi ketua asosiasi Bank Syariah sudah sering saya panggil beliau. Jadi memang sudah lama juga akrab. Alhamdulillah beliau ada waktu, biasanya susah sekali. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, saya tutup acara kita di malam ketiga ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.